Di awal film, kita diperlihatkan seorang penjaga mayat vampir bernama Choi yang tengah diperintah gurunya untuk memberi dupa dan memberikan lilin bagi para mayat-mayat vampir, di mana tujuannya agar vampir-vampir itu tidak ada yang berkeliaran. Karena kalau banyak yang berkeliaran, vampir tersebut akan menghisap darah manusia dan maka dari itu mereka para petugas menjaganya agar hal tersebut tidak sampai terjadi. Saat masih membagi dupa untuk setiap peti, Choi tiba-tiba ditarik tangannya, ternyata itu adalah vampir dan sontak Choi pun langsung melakukan perlawanan, tapi sial metode yang diajarkan gurunya rupanya tidak berhasil, di mana usut punya usut. Ternyata vampir tersebut adalah temannya yang sedang mengerjainya, dan akibat kecerobohan yang dibuat oleh mereka, lilin pun jadi mati. Lantas para vampir langsung bangkit untuk mengejar mereka, yang oleh karena teriakan murid-muridnya itu, sang guru akhirnya datang lantas langsung menangani para vampir-vampir tersebut. Dan guru mereka ini sudah sangat terkenal dalam urusan pengusiran setan terkhusus vampir. Dia biasa dipanggil dengan sebutan Guru Gao, dan lewat bantuan temannya yang kita sebut saja Pak Kacamata, Guru Gao mampu taklukkan semua vampir-vampir itu. 师兄，你休息会儿，让我来，还不帮忙？哦，各位大哥，上路了。 Singkat cerita, esok hari pun tiba. Bersama satu muridnya, Guru Gao pergi menemui seorang pria kaya di desa ini, namanya itu Tuan Yam. Tujuan dari diundangnya Guru Gao datang kemari, Tuan Yam hendak meminta bantuan untuk membongkar makam ayahnya, karena Tuan Yam mendapat mandat dari seorang peramal akan mendapat keberuntungan jika Tuan Yam bersedia melakukan penguburan baru untuk mendiang sang ayah. Di mana mendengar itu, Guru Gao agak sedikit kurang setuju, lantas tak lama datang anak putri Tuan Yam yang bernama Lili. Dan setelah panjang lebar mengobrol, Lili izin pergi duluan karena hendak membeli peralatan make up. Dan ternyata penjaga tokonya sendiri adalah muridnya Guru Gao yang semalam nyamar jadi vampir. Dia itu bernama Cheng. Dan di sini Cheng dengan sekonyong-konyong mengatakan Lili berasal dari rumah bordir, yang seketika itu Lili pun langsung menamparnya. Dan siangnya Guru Gao langsung menuju ke makam untuk segera melakukan pembongkaran kuburannya. 九叔已经拜祭过了，可以动土吗？可以了。 动土了，哎。 Sembari membongkar kuburannya, Guru Gao kembali mengingatkan Tuan Yam untuk pikir-pikir lagi sebelum menyesal. Tapi Tuan Yam tetap yakin pada ucapan peramalnya tersebut. Lantas tak lama selesailah pembongkaran itu, untuk kemudian terlihatlah mayat sang ayah. Yang di saat mayatnya sudah muncul itu, Tuan Yam baru menyesal lantas meminta Guru Gao untuk menguburnya kembali. Di mana sayangnya galian tersebut sudah tidak bisa dipakai lagi, dan karena belum menemukan jenis pemakaman apa yang hendak digunakan selanjutnya, Guru Gao bersedia merawat mayat ayahnya terlebih dahulu sembari menunggu keputusan pasti untuk pemakaman ayah Tuan Yam ini. Dan sembari pergi meninggalkan pemakaman, kedua murid Guru Gao diperintahkan untuk membakar dupa di setiap kuburan, yang tujuannya sekedar untuk memberi penghormatan saja. Dan di saat tengah menempelkan di makam seorang wanita, Cheng tiba-tiba mendengar suara wanita mengatakan terima kasih, untuk kemudian mereka pun langsung pergi karena ketakutan. 家中出此香，肯定有人丧。师傅。 想想办法。是，师傅。 Meskipun mayat ayah Tuan Yam ini sudah berusia 20 tahun, dengan kondisi yang masih utuh seperti itu, jelas membuat Guru Gao risau dan mengkhawatirkan akan terjadi sesuatu yang buruk terhadap keluarganya Tuan Yam. Saat dibuka peti matinya, Guru Gao mendapati mayat tersebut berkuku panjang, dan karena khawatir, Guru Gao pun memerintahkan kedua muridnya itu untuk menggaris peti matinya dengan tinta penangkal, yang tujuannya untuk berjaga-jaga terlebih dahulu. Di mana setelah selesai, Chen pun memutuskan pamit, dan saat dalam perjalanan itulah tiba-tiba muncul hantu wanita yang tadi berterima kasih padanya. Dan rupanya hantu wanita tersebut suka pada Chen dan ia bermaksud ingin berkenalan dengannya. Dan akibat terbentur kepalanya yang membuatnya terjatuh itu, si hantu pun memutuskan untuk pergi terlebih dahulu. Dan saat itu kita langsung dibawa ke tempatnya Guru Gao lagi. Dan 睡得像个猪似的，这种人开义庄最合适了。
Sementara itu, mari saya perkenalkan pria ini bernama Liang. Dia merupakan seorang polisi sekaligus ponakannya Tuan Yam yang ternyata usut punya usut. Liang ini diam-diam suka dengan anaknya Tuan Yam dan hal itu disadari kedua murid guru Gao. Lantas dikerjailah si Liang itu dengan menggunakan ilmu yang diajarkan gurunya, di mana ilmu yang dimaksud sendiri si Liang dibuat seperti seakan kena guna-guna dan hal itu jelas membuat Nona Lili takut. Lantas berteriaklah dia yang membuat sang ayah muncul dan saat itu guru Gao langsung tahu kalau ini adalah perbuatan muridnya. Dan ketika malam sudah tiba kembali lalu mereka sudah pada pulang ke rumah masing-masing. Saat itulah mayat ayahnya sudah berubah jadi vampir dan seketika itu pula si vampir langsung membunuh Tuan Yam yang jelas membuat semua warga jadi geger. 你们快点回狱中看看任老太太尸体还在不在那儿。 Di sini, sebagai seorang polisi yang sangat kooperatif, Liang sekonyong-konyong menuduh guru Gao adalah pembunuh Tuan Yam hanya karena melihat guru Gao mempunyai kuku panjang seperti seekor vampir. Tanpa penyelidikan lebih lanjut, guru Gao pun langsung digelandang menuju ke penjara dan tak lama si Cheng datang mengabarkan bahwa mayat vampir sudah hilang dari peti matinya. Di mana mengingat Tuan Yam matinya karena digigit vampir, si Cheng pun sudah mempersiapkan alat untuk melawannya dan tak lama setelah mereka berbicara itu, Tuan Yam akhirnya bangkit juga. Lantas tanpa buang waktu, guru Gao pun langsung membuat penangkalnya untuk kemudian Cheng pun diperintahkan untuk menempelkan mantranya dan melihat ada seseorang bersembunyi, Cheng meminta anak buahnya untuk mengunci pintu dari luar. Lalu setelah itu dia sengaja mencabut mantranya karena tak percaya dengan hal-hal tahayul seperti itu. Dan yang terjadi selanjutnya, nah, karena tak tahu lagi harus berbuat apa, Liang pun pada akhirnya menyerahkan kunci penjaranya ke guru Gao. Dan saat itu guru Gao langsung mencari mantranya untuk kemudian langsung melakukan perlawanan dan endingnya berhasil menang. Lalu dibakarlah vampir tersebut agar tidak bangkit lagi. Dan di tempat lain, Choi yang ditugaskan menjaga Lili di rumahnya tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan vampir sialan itu. Tapi beruntungnya saat dikejar-kejar dan sudah dalam keadaan terpojok itu, guru Gao muncul sehingga terjadilah pertarungan di antara mereka. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Sungguh sial nasib si Choi akibat cakaran yang dilakukan vampir tadi malam. Choi berpotensi jadi vampir karena racunnya mulai menyebar ke seluruh tubuhnya. Untuk membuat Choi selamat dari racun vampir itu, dibutuhkan sekarung beras ketan dan saat itu Cheng pun langsung ditugaskan untuk mencari. Sementara Choi diminta terus bergerak agar melancarkan peredaran darahnya. Di mana saat sudah sampai di tempat pembeli berasnya, tanpa sepengetahuan Cheng, beras ketannya dicampur dengan beras biasa. Dan tanpa mengeceknya terlebih dahulu, Cheng main pergi saja. Dan saat dalam perjalanan pulang, ia lagi-lagi diganggu si hantu wanita. Dan kali ini si hantu wanita memakai sebuah trik seolah-olah akan diperkosa seseorang guna menarik perhatian si Cheng. Dan begitu sudah masuk dalam perangkapnya, Cheng pun diajak ke rumahnya lantas disuguhkan sebuah minuman yang mengandung hasrat untuk tubuhnya. Sehingga yang terjadi selanjutnya pasti kalian sudah paham.
Dan ketika sudah sampai kembali di rumah, Guru Gao yang mendapati ada cap cupang di lehernya pun seketika langsung tahu. Dan saat itu juga Guru Gao menuliskan sebuah mantra di dadanya. Lalu malam harinya mencoba mengikuti si Cheng yang ternyata kembali ke rumahnya si hantu wanita itu. Dan saat si hantu wanita sudah terkena efek dari mantra yang dibuat Guru Gao, seketika itu Guru Gao langsung gunakan kekuatan untuk melihat bentuk asli dari hantu wanita tersebut. Lantas setelahnya Guru Gao pun langsung keluar untuk melawannya. Dan karena tak sanggup untuk menandingi kekuatannya, si hantu wanita meminta tolong ke Cheng dengan cara menghipnotis penglihatan matanya. Kesal karena melihat muridnya terus-menerus diganggu, malam harinya Guru Gao memancing hantu wanita tersebut dengan cara mengikat Cheng di sampingnya si Choi agar si wanita terpancing lantas keluar. Setelah cukup lama menunggu, akhirnya dia keluar juga. Tapi di sisi lain, si Choi justru sudah jadi vampir dan malah menyerang si Cheng sampai dalam keadaan terdesak. Di mana karena melihat kekasihnya diganggu itu, si wanita spontan langsung menolongnya. Tapi meski sudah menolong, Guru Gao tetap tidak simpati, lantas kekeh ingin terus membunuhnya. Dan karena sudah berbaik hati mau menolong dirinya, si Cheng akhirnya memohon ke sang guru untuk melepaskannya saja. Lalu setelah itu Guru Gao langsung mengurus si Chao kembali. Dan setelah melewati tahap demi tahap, si Choi akhirnya bisa sembuh juga. Namun tak lama setelah itu, Liang datang dengan keadaan risau. Dan di sini Liang mengabarkan bahwa vampir sialan itu sudah kembali ke desa. Kali ini sudah ada korban yang jatuh. Untuk kemudian mereka bergegas untuk melihat kondisi mayatnya. Dan karena khawatir mayat ini bisa jadi vampir seperti Tuan Yam tempo hari, Guru Gao langsung mengkremasi mayatnya saat itu juga. Dan setelah selesai Guru Gao pun langsung pulang. Dan kebetulan si vampir sudah ada di rumahnya bermaksud ingin membunuh si Lily. Tak mungkin membiarkan itu terjadi. Guru Gao langsung berusaha masuk untuk melakukan perlawanan. Dan dengan ini aksi pertarungan pun dimulai. 光推眼镜，嘿，Di sela-sela pertarungan terjadi, muncul temannya Guru Gao yang ada di scene awal tadi. Kali ini dia membawa vampir yang waktu itu diurus Guru Gao untuk kemudian coba menggunakan vampir tersebut guna melawan vampir beringas itu. Dan hasilnya karena tak kunjung berhasil juga, mereka pada akhirnya menggabungkan kekuatan dan hasilnya kali ini benar-benar memuaskan sehingga si vampir akhirnya berhasil juga ditaklukkan. Dan setelah itu, film pun ditutup dengan pusingnya kepala Pak Kacamata lantaran semua vampir yang dibawanya tersebut tewas ikut terbakar bersama vampir jahanam tadi. Tamat.